Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Yakudin selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar budaya dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Nazihah Almas Atiko dengan NIM 2010 2010 Suci Fauziatul Khairiyah dengan NIM 2010 2010 dan Ustum Meila Darul Qutni Nuryan dengan NIM 2010 2010 Perkenankan kami di sini dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai agama dalam komunikasi antar budaya. Oke, sebelum kita membahas secara lebih dalam mengenai agama dalam komunikasi antar budaya, di sini kami akan sedikit mengulas apa pengertian komunikasi antar budaya menurut para ahli. Yang pertama di sini ada pengertian komunikasi antar budaya menurut Hamid Maulan. Beliau menyatakan bahwa komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang mereka ini memiliki kebudayaan yang latar belakangnya berbeda-beda. Seperti teman-teman. Kemudian ada juga komunikasi antar budaya menurut Sitaram, beliau menyatakan bahwa komunikasi antar budaya itu adalah sebuah seni untuk memahami dan saling mengerti antara halayak yang mereka latar belakang budayanya itu berbeda. Kemudian yang ketiga ada dari Rich, beliau menyatakan bahwa komunikasi antar budaya ini terjadi ketika orang-orang yang berbeda kebudayaan dipertemukan. Nah, ini adalah sedikit dari definisi para ahli. Kemudian, dari beberapa pengertian komunikasi antar budaya dari beberapa ahli yang tadi telah disebutkan, kami di sini menyimpulkan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi ketika kedua orang atau lebih sedang melakukan proses komunikasi untuk mencapai pemahaman maupun pengertian yang terjadi di antara halayak yang berbeda kebudayaannya. Jadi, pada intinya, komunikasi antar budaya ini terjadi karena adanya perbedaan latar belakang budaya. Kalau dalam suatu lingkungan tidak ada perbedaan budaya, maka tidak dapat terjadi komunikasi antar budaya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya setelah tadi kita sudah membahas mengenai pengertian komunikasi antar budaya, di sini kami akan membahas mengenai pengertian agama. Nah, di sini pengertian agama ini diambil dari bahasa Sanskerta ya, teman-teman, yaitu agama. A-nya itu tidak dan gamanya itu kacau. Jadi kalau digabungin, agama itu adalah tidak kacau ya, atau sinonimnya benar lah, teratur, benar, seperti itu teman-teman. Jadi kalau dapat dimaknai secara bahasa, agama itu ya aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya itu menjadi teratur, menjadi tidak kacau, menjadi rapih, dan menjadi lebih tertata, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini juga kami mengambil dua tokoh yang mendefinisikan apa sih itu agama. Yang pertama ini ada pendapat dari Surjono Sukanto. Beliau mendefinisikan agama menjadi 3 definisi. Yang pertama, kepercayaan pada hal-hal yang bersifat spiritual. Yang kedua, perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan sendiri. Dan ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, itu tadi menurut definisi agama menurut Surjono Sukanto. Kemudian ada juga definisi agama menurut Endang Saifuddin Ansori. Nah, beliau ini menyebut agama ini juga sebagai religi atau din yang merupakan sistem credo atau tata keimanan atau
tata keimanan atau tata keyakinan, dan juga sistem ritus atau tata peribadatan, dan juga sistem norma atau tata kaidah yang di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan juga hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhannya masing-masing seperti teman-teman. Jadi dari beberapa definisi agama yang telah disampaikan, kesimpulannya agama adalah segenap kepercayaan yang disertai dengan kewajiban, kebaktian yang di dalamnya itu menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya, yang gunanya ini adalah untuk mengontrol dorongan dan membawa masalah untuk memperbaiki dirinya dan bertujuan agar manusia itu semakin hari akan menjadi manusia seutuhnya dan menjadi lebih baik seperti teman-teman. Jadi eh, agama itu tujuannya sangat baik, yaitu untuk menuntun kepada kebaikan, menuntun kepada jalan yang benar seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada unsur-unsur agama menurut Profesor Dr. Harun Nasution. Jadi, beliau menyatakan bahwa unsur-unsurnya itu ada 4. Yang pertama, dalam sebuah agama itu ada unsur keyakinan atau kepercayaan. Nah, artinya apa? Artinya suatu pengikut agama itu mereka mempunyai kepercayaan, punya mempercayai sesuatu yang bersifat gaib, punya zat yang diyakini eh, sebagai yang mereka punya zat yang mereka meyakini bahwa itu adalah Tuhannya seperti teman-teman. Kemudian ya unsur yang kedua yaitu unsur penyembahan atau peribadatan. Nah, jadi setiap manusia itu pasti merasa lemah. Mereka membutuhkan sesuatu, mereka menginginkan sesuatu, dan mereka meminta kepada Tuhannya sebagai tempat untuk meminta dan juga tempat untuk berdoa. Yang ketiga adalah unsur aturan atau tata cara dalam peribadatan. Artinya apa? Artinya dalam sebuah agama itu pasti mereka mempunyai tata cara masing-masing untuk mengekspresikan bagaimana cara mereka beribadah. Kemudian ada juga unsur yang keempat yaitu respon yang bersifat emosional dari manusia. Artinya apa? Artinya bahwa sebuah agama akan menimbulkan respon baik dalam hal kegiatan ataupun kepercayaan. Jadi agama ini memiliki respon ya. Responnya adalah respon baik yang tentunya membawa manusia menuju jalan yang benar. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ustumeila. Silahkan Mbak Ustumeila. Selanjutnya adalah agama dalam komunikasi antar budaya. Agama secara khusus penting dalam pembicaraan komunikasi antar budaya karena agama merupakan cara pandang atau worldview, yaitu sesuatu yang menuntun manusia dalam menolong dan menentukan gambaran dunia. Dalam hal ini, cara pandang merupakan inti dari perilaku manusia karena menjelaskan pandangan tentang realitas dan mengajarkan seseorang untuk melakukan perannya secara efektif. Menurut pandangan peneliti, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh hubungan yang harmonis sesama manusia walaupun beda agama. Islam mengajarkan kebaikan begitu dengan agama yang lain. Menjalin hubungan yang harmonis adalah suatu keharusan yang perlu direalisasikan. Adapun langkah-langkah dalam menjalin hubungan yang harmonis yaitu saling menghormati, menghargai, gotong royong, dan saling tolong-menolong. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari Mbak Ustumaila. Mungkin di sini aku juga akan menambahkan sedikit bahwa agama dalam komunikasi antar budaya, bahwa kita tidak dapat memungkiri bahwa dalam komunikasi antar budaya itu agama menjadi perbedaan agama itu menjadi salah satu faktor yang sangat signifikan untuk dalam terjadinya komunikasi antar budaya. Nah, kemudian semakin eksklusif suatu budaya, maka semakin mudah untuk menimbulkan konflik antar budaya. Yang ketiga, semakin
kecil ruang komunikasi, maka akan semakin terbuka konflik fisik antar umat beragama. Seperti teman-teman dan poin keempat dan poin 5 tadi sudah disampaikan oleh Mbak Daru. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Suci Fauziatul Hikmah. Yang selanjutnya yaitu agama sebagai pandangan dunia. Agama menjadi salah satu kategori pandangan dunia karena pada umumnya dalam agama terdapat ajaran atau petunjuk terkait keharusan manusia bersikap kepada dirinya sendiri, orang lain, alam semesta, dan zat yang menciptakannya. Pada setiap agama pasti mempunyai pokok ajaran khusus yang menjadi ciri khas terkait hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh jika orang yang memiliki agama berbeda akan melakukan debat mengenai sifat ketuhanan atau berbincang mengenai bagaimana seharusnya Tuhan harus disembah. Karena pada dasarnya, penganut agama tersebut memiliki kepercayaan dan ajaran pokok yang berbeda. Tiap orang yang berlatar belakang agama berbeda tentunya juga akan memiliki perbedaan pokok ajaran. Sebagaimana contohnya, orang Kristen. Mereka percaya bahwa keselamatan dan kebahagiaan akan didapat dengan perantara Yesus. Mereka juga menambahkan bahwa Tuhan yang tunggal itu dimanifestasikan oleh Trinitas, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Contoh lainnya yaitu di dalam agama kita sendiri, yaitu agama Islam, di mana orang Muslim percaya bahwa Tuhan itu bersifat tunggal dan tidak ada sesuatu yang dapat menyamakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Di sisi lain, seorang penganut Buddha berkeyakinan kepada Tiratana atau tiga mestika yang meliputi Buddha, Dharma, dan Sangha. Adapun kaum Hindu percaya bahwa Tuhan tidak dalam otoritas tunggal, tetapi menjelma menjadi banyak Tuhan. Mereka juga percaya bahwa roh manusia pada akhirnya akan mengalami reinkarnasi. Bahkan, seorang individu dapat beranggapan bahwa dirinya tidak menganut agama apapun atau dapat dikatakan sebagai ateis. Tetapi, bukan berarti orang tersebut tidak memiliki pandangan terhadap dunia. Mereka berpandangan bahwa Tuhan itu tidak ada dan hanya hayalan manusia semata. Bisa jadi, mereka beranggapan bahwa akalnya sendiri, ilmu pengetahuan, kekuasaan, atau kekayaan sebagai Tuhan yang dipercayainya. Perbedaan pandangan dunia mengenai hal-hal seperti ini tentunya akan menjadi faktor penghambat komunikasi dengan orang dari budaya atau agama lain. Karena disadari ataupun tidak, pandangan hidup manusia akan mewarnai gaya komunikasi antar pribadi yang berlangsung. Adapun kesimpulan yang dapat kita petik dari materi kali ini yaitu dalam komunikasi antar budaya, perbedaan agama menjadi salah satu faktor yang sangat signifikan. Semakin eksklusif suatu budaya, maka semakin mudah menimbulkan konflik antar budaya. Adapun sebaliknya, semakin kecil ruang komunikasi, maka akan semakin terbuka konflik fisik antar umat beragama. Agama dalam komunikasi antar budaya adalah hal yang penting, karena agama merupakan jembatan terbentuknya sebuah toleransi antar umat beragama yang akan menjaga keharmonisan komunikasi antar sesama. Baiklah, itu tadi teman-teman sedikit penjelasan dari kami sebagai kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang mungkin kurang dipahami atau bisa jadi salah. Di sini kami